Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan kita semua dalam keadaan baik, selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita sudah menyelesaikan pembacaan firman Tuhan dan maknanya dari kitab Kejadian. Biarlah rema baik yang telah diterima dapat terus diterapkan dalam hidup keseharian kita, sehingga kita dapat semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan menghasilkan buah yang baik bagi sesama. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab selanjutnya, yakni dari kitab Keluaran. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih kami selalu diberi kesempatan untuk terus rindu dan taat untuk membaca firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu dari kitab Keluaran pasalnya yang pertama. Biarlah Engkau saja yang pimpin. Amin. Keluaran pertama, orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isahar, Zebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir, yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi dan, jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat, sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Amin. Makna kitab Keluaran pasal 1, adalah awal dari kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Pasal ini menunjukkan bagaimana janji Tuhan tetap digenapi meskipun ada penindasan. 1. Janji Tuhan tetap digenapi, pada ayat 1-7. Bangsa Israel yang datang ke Mesir bersama Yakub kini bertambah banyak dan menjadi sangat besar jumlahnya. Latar belakangnya ada di kitab Kejadian, ketika keluarga Yakub pindah ke Mesir pada zaman Yusuf. Maknanya adalah, Tuhan setia pada janjinya kepada Abraham. Pertumbuhan Israel adalah tanda berkat Tuhan. Rencana Tuhan tidak berhenti meskipun generasi berganti. 2. Ketakutan melahirkan penindasan.
Pada ayat 8-14. Muncul raja baru di Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ia takut bangsa Israel menjadi terlalu kuat, lalu memperbudak mereka. Maknanya adalah, dunia sering merasa terancam oleh berkat Tuhan. Ketakutan tanpa iman menghasilkan penindasan. Namun semakin ditindas, bangsa Israel justru semakin bertambah banyak. Penindasan tidak bisa menghentikan rencana Tuhan. 3. Iman lebih besar dari ketakutan. Pada ayat 15-21. Fir'aun memerintahkan bidan-bidan Ibrani untuk membunuh bayi laki-laki. Tetapi mereka takut akan Tuhan dan tidak menaati perintah itu. Maknanya adalah, takut akan Tuhan lebih penting daripada takut kepada manusia. Ketaatan kepada Tuhan membawa berkat. Tuhan memakai orang-orang sederhana untuk menjaga rencananya. 4. Rencana jahat tidak mengalahkan rencana Tuhan. Pada ayat 22. Fir'aun memerintahkan semua bayi laki-laki dibuang ke sungai Nil. Namun justru dari situ nanti Tuhan akan membangkitkan pembebas, yaitu Musa di pasal berikutnya. Maknanya adalah, ketika kejahatan tampak menang, Tuhan sedang menyiapkan solusi. Tuhan bekerja di balik layar. Inti Keluaran 1 adalah, 1. Tuhan setia pada janjinya. 2. Penindasan tidak menghentikan pertumbuhan yang dari Tuhan. 3. Takut akan Tuhan membawa keberanian. 4. Di tengah tekanan, Tuhan sedang menyiapkan pembebasan. Demikian pembacaan firman Tuhan beserta maknanya untuk hari ini. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.